Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pagi ini karena ini suasana pengucapan syukur, maka saya akan berbagi tentang topik mengucap syukur. Saya tahu betul bahwa ini topik yang sangat lazim bagi orang-orang Kristen. Sebenarnya bukan cuma kita. Semua agama kepercayaan mengajarkan tentang hal ini. Tetapi saya mau beritahu bahwa mengucap syukur yang Alkitab ajarkan itu tidak sekedar berterima kasih, tidak sekedar yang kita ucapkan dari mulut sebenarnya. Tetapi Anda akan kaget kalau akhirnya saya kembali lagi ke topik awal bahwa semua tentang paradigma. Nah, mari kita buka Lukas 17 ayat 15 sampai 19. Lukas pasal 17 ayat 15 sampai 19. Saya baca ayat 15, Bapak Ibu Saudara 16, dan kita bergantian sampai 19. Lukas pasal 17 ayat 15 sampai 19. Ayat 15 saya baca. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. 16. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Ayat 19 sama-sama 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu Saudara tahu cerita ini. Cerita ini adalah ada 10 orang kusta yang datang kepada Yesus untuk minta disembuhkan atau ditahirkan. Kenapa? Karena masa itu orang sakit kusta itu dianggap orang terkutuk, orang yang najis. Sehingga mereka datang dan meminta kepada Yesus untuk disembuhkan. Yesus cuma bilang begini, oke sekarang pergi kepada imam, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Karena mereka yang akan memeriksa orang kusta kalau sudah sembuh atau tidak itu imam yang memeriksanya. Di tengah jalan ke-10 orang kusta ini sembuh. Dan hanya 1 orang yang kembali berlari, saya yakin dia berlari dengan sukacitanya kepada Yesus kembali. Kita tidak tahu sudah berapa kilo mereka berjalan. Tetapi yang jelas dia kembali, kalau menurut bacaan ini dia berlari kembali mencari Yesus dan langsung tersungkur di hadapannya. Maka kata Alkitab memuliakan dia dan mengucap syukur kepadanya. Nah, Yesus bilang begini loh, bukankah 10 tadi itu sembuh semua? Kenapa cuman 1, cuman orang asing ini yang datang mengucap syukur memuliakan Allah? Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat pengucapan syukur seperti apa yang Yesus maksud. Di dalam Alkitab, kalau Bapak Ibu Saudara belajar tentang mengucap syukur, itu sama dengan memuliakan Allah. Makanya dia bilang begini, ayat 16, lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Baru kemudian Yesus memberi tanggapan begini. Ayat 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang ini? Mengucap syukur selalu disandingkan dengan memuliakan Allah di dalam Alkitab. Itu juga di kitab Roma, nanti kita baca. Tetapi pelajaran pertama yang bisa kita pelajari dari mengucap syukur adalah bagi kita orang Kristen, mengucap syukur itu adalah memuliakan Allah. Nah, kenapa bisa demikian? Karena waktu kita mengucap syukur sebenarnya, itu seharusnya kita sedang mengarahkan fokus kita kepada Tuhan sepenuhnya. Waktu kita mengucap syukur kepada Tuhan, sebenarnya kita sedang mengangkat semua penghormatan kita kepada Tuhan. Itu pengucapan syukur yang dimaksud. Nah, coba Anda bayangkan ini ya. Dia merasa sekali disembuhkan, ditolong oleh Tuhan, dan dia datang tersungkur. Itu dengan hatinya itu. Semua penghormatan dia kasih ke Tuhan. Contoh sederhana saja, kalau ada orang yang tolong kita dari
yang kita rasa kita sudah tidak mampu, tiba-tiba ada orang yang tolong kita. Bagaimana sikap kita kepada dia? Apakah kemudian kita hanya bilang terima kasih ya bos? Atau kemudian Anda bilang, aduh Pak, terima kasih sekali. Sudah bantu saya, aduh saya sudah tidak tahu mau bikin apa sebenarnya. Untung Bapak. Nah, dia berikan penghormatan sepenuhnya. Saya bingung menjelaskan itu, tapi saya yakin Anda pernah merasakan itu. Saya yakin kita semua pernah merasakan itu. Merasakan pengucapan syukur yang keluar dengan seperti semua penghormatan, semua hati kita terangkat hanya mengucap syukur kepada orang yang tolong kita. Nah, konsepnya seperti ini. Yang menarik di dalam Alkitab adalah kita disuruh mengucap syukur dalam segala hal. Artinya kita harus bisa menumpahkan segala penghormatan kita di hadapan Tuhan dalam segala hal. Waktu Paulus tulis itu, dia sebenarnya sedang fokus kepada hal yang jelek di dalam kehidupan kita. Maksudnya hal yang menyakitkan, karena pada masa itu adalah masa penganiayaan bagi jemaat Tuhan. Makanya Paulus bilang mengucap syukur dalam segala hal. Paulus sedang mengatakan sebenarnya begini, tetap angkat penghormatanmu kepada Tuhan meskipun kau teraniaya. Nah, itu menarik itu. Ini yang akan menunjukkan perbedaan pengucapan syukur kita di dalam kekristenan. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kita bisa mengeluarkan penghormatan yang tinggi atau ucapan syukur itu kepada Tuhan waktu kita mengalami tekanan yang luar biasa. Yang kadang-kadang mungkin kita sudah merasa, aduh saya tidak tahan ini. Tuhan saya tidak tahan. Malah yang keluar biasa adalah kadang-kadang kita sudah mulai ngomong ke Tuhan. Seperti Ayub mulai berdiri di hadapan Tuhan dan dia bilang, ayo coba tes saya. Apa saya punya kesalahan? Sering kali itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Makanya saya bilang pengucapan syukur di dalam kekristenan itu sangat berbeda dengan pengucapan syukur yang lain. Mengucap syukur kepada Allah sekali lagi adalah mengangkat seluruh penghormatan kita. Nah, yang parahnya kita disuruh mengucap syukur dalam segala hal. Bagaimana mungkin? Apakah bisa? Alkitab tidak akan pernah mengajarkan kita sesuatu kalau tidak bisa dilakukan. Nah, akhirnya kita menemukan pengucapan syukur yang dimaksud oleh Tuhan sebenarnya supaya kita bisa mengucap syukur dalam segala hal adalah memiliki cara pandang pengucapan syukur itu. Bagi kita orang Kristen, mengucap syukur itu bukan tindakan. Saya mau kasih tahu ini, bagi kita itu bukanlah tindakan, tetapi itu adalah paradigma ilahi. Ya, nah coba. Bagaimana mungkin kita bisa mengucap syukur dalam segala hal kalau kita tidak memiliki cara pandang ilahi. Seperti Paulus mengucap syukur dalam segala hal. Padahal dia menceritakan dia dianiaya, disiksa, disesah. Tidak ada yang enak setelah dia menerima Yesus. Bagaimana mungkin dia bisa mengatakan bersukacitalah dan mengucap syukur dalam segala hal. Karena dia memiliki cara pandang yang berbeda. Artinya begini Bapak Ibu. Kalau kita mau mengucap syukur dalam segala hal, kita harus menjadikan pengucapan syukur itu sebagai paradigma setiap kita. Nah, bagaimana? Atau cara pandang. Kita harus mampu melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita seperti Yesus melihat itu. Akhirnya kita bisa melihat bahwa persoalan yang datang ke dalam kehidupan saya adalah baik adanya kalau mata saya tertuju kepada Yesus. Kan begitu itu. Makanya saya yakin sekali ya, paradigma kekristenan itu berbeda sekali. Coba Anda bayangkan pelajaran ini. Yesus pernah bilang begini, kalau ditampar pipi kananmu, kasih pipi kiri. Kalau ditampar pipimu yang satu, kasih lagi yang satu. Apakah itu pelajaran harafiah? Tidak. Yesus tidak melakukan itu kalau secara harafiah. Yesus pernah ditampar. Dan Yesus tidak minta, ini lagi satu. Waktu dia ditampar oleh pengawal imam besar. Yesus ditampar oleh pengawal imam besar. Yesus tidak minta tambah. Padahal dia ajar loh. Padahal Yesus mengajarkan ke murid-muridnya. Kalau ditampar pipi kananmu atau pipi kirimu, kasih lagi yang satunya. Pas Yesus yang ditampar, dia tidak kasih yang satunya. Kalau saya ada di situ bos. Bos ajar kita kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Kenapa bos tidak kasih pipi yang satu?
Karena itu bukan pelajaran harafiah. Itu adalah paradigma sebenarnya. Yesus sedang mengajarkan sebuah paradigma yang sangat dalam. Nah, saya mau tanya sekarang. Hal apa dalam hidup Anda kalau diberikan yang Anda minta tambah? Yang enak atau yang tidak enak? Enak ya, kita dikasih makanan, kita makan aduh enak sekali. Minta dong lagi, tambah. Betul ya? Kenapa? Karena kita tahu itu enak. Betul nggak? Karena kita tahu ini makanan ini enak nih. Kita bisa melihat bahwa makanan itu enak. Kita bisa merasakan bahwa itu enak. Nah, berbeda dengan Yesus. Yesus bilang kalau ditampar satu, minta tambah satunya. Padahal itu hal tidak enak. Artinya begini, Yesus sedang memberi kita sebuah konsep bahwa Anda harus mampu melihat penganiayaan, caci maki, penghinaan yang datang ke dalam kehidupanmu. Kalau kamu punya cara pandang ilahi, sebenarnya itu enak. Kira-kira begitu. Teman saya bilang begini, nikmatilah segala sesuatu yang tidak nikmat itu dengan senikmat-nikmatnya. Kalimat menarik itu. Nikmatilah segala sesuatu yang tidak nikmat itu dengan senikmat-nikmatnya. Persoalannya bagaimana? Kita harus bisa melihat seperti Yesus melihat. Makanya Yesus bilang begini di atas kayu salib kan. Bapa, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Tahulah, masa tangkap orang tidak tahu? Hina orang tidak tahu. Dia tahu bilangnya Yesus itu tidak berdosa tapi mereka tetap tangkap. Artinya apa? Yesus melihat dengan kacamata yang berbeda. Yesus tidak melihat dengan kacamata seperti duniawi. Satu kali murid-murid Yesus dengan Yesus bertemu dengan orang yang buta dari lahir. Tahu cerita itu ya Bapak Ibu ya? Kemudian murid-murid Yesus bilang begini, Guru, siapa yang berdosa sebenarnya ini? Bapaknya ini orang, neneknya atau dia sendiri? Kenapa sampai dia bisa lahir buta? Karena orang lahir buta itu tidak ada biji mata dan bagi orang Israel kemungkinan besar pada waktu itu adalah kutukan yang luar biasa. Yang dipastikan bahwa dia pasti berdosa besar ini orang. Mungkin bapaknya, mamanya, atau neneknya, kakeknya. Pasti ada dosa besar yang dilakukan sampai dia tidak lahir buta. Murid-muridnya bilang, siapa yang berdosa guru? Anda tahu jawaban Yesus bagaimana? Bukan bapaknya, bukan neneknya, bukan juga dia. Tetapi kuasa Allah akan dinyatakan dalam orang ini. Apakah orang ini tidak berdosa? Apakah bapaknya tidak berdosa? Apakah kakeknya tidak berdosa? Berdosalah. Tetapi coba lihat, cara murid-murid memandang orang buta itu sangat bertolak belakang dengan cara Yesus memandang. Itu yang dimaksud paradigma itu. Cara kita menilai sesuatu waktu kita lihat itu berbeda. Nah, di dalam pengucapan syukur itu harusnya begitu. Waktu kita diminta mengucap syukur dalam segala hal, seharusnya kita harus mampu melihat segala sesuatunya baik bagi saya. Kita harus mampu melihat dengan mata rohani kita bahwa kalau saya tetap beriman kepada Tuhan, kalau saya tetap berserah penuh kepada Tuhan, ini akan jadi baik bagi saya. Amin. Makanya mungkin begini Bapak, makanya berdiri seorang Paulus. Berdiri rasul-rasul yang dengan senyum yang manis. Stefanus dengan rajam batu yang luar biasa dia berdiri di depan. Dengan senyum yang indah, saya itu bingung bayangkan. Sambil dilempar batu dia masih bisa bilang, Bapa ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Stefanus dirajam sampai mati. Yang saya tahu mereka manusia biasa kayak kita. Perbedaannya adalah mereka memiliki paradigma Kristus. Nah itulah yang kemudian kita harus bentuk di dalam kita. Saya jamin sekali, saya yakin tidak akan ada kita yang bisa mengucap syukur dalam segala hal kalau kita tidak memiliki paradigma Kristus itu. Kita tidak akan pernah bisa mengucap syukur dalam segala hal kalau kita tidak punya pemikiran seperti pemikirannya Kristus. Bahwa segala sesuatunya baik bagi saya. Waktu saya tetap mengarahkan diri saya kepada Tuhan.
Itulah tujuan kekristenan. Amin. Pengucapan syukur kita bukan sekedar ucapan. Meskipun katanya pengucapan syukur. Kalau bahasa Inggris give thanks, memberikan terima kasih. Mungkin itu lebih baik kalau karena kita pakai kata pengucapan, mengucap. Padahal mengucap syukur itu bukan sekedar berkata. Kadang-kadang ada orang yang saking dia sangat mengucap syukurnya. Saya kalau mau terima kasih sama orang ya, kadang-kadang saya tidak tahu mau ngomong apa. Karena saya merasa, saya tidak tahu bagaimana mau berterima kasih sehingga saya cuma bilang, aduh saya tidak tahu mau bilang apa. Kadang saya cuma hanya tertunduk. Sama seperti waktu Pak Jonathan datang, di jalanan saya tidak tahu mau bilang apa sama dia. Saya tinggal tunduk saja. Dan saya mengucap syukur sama dia. Jadi bukan persoalan kata-kata sebenarnya. Tetapi mengucap syukur yang dimaksud adalah persoalan penghormatan yang keluar dari dalam hati kita. Kadang-kadang tidak bisa terucapkan. Nah, kapan itu bisa terjadi? Waktu paradigma ilahi terbentuk di dalam kita. Waktu kebenaran yang Yesus ajarkan mulai tertanam, berakar di dalam pikiran kita. Menggantikan paradigma duniawi kita. Yang kemudian paradigma duniawi selalu berpikir, nanti kita mengucap syukur kalau panen. Nanti kita mengucap syukur kalau dapat berkat. Nanti kita mengucap syukur kalau jalan mulus, berhasil dan lain-lain. No, di dalam Yesus sebenarnya semuanya berhasil. Tidak ada yang tidak berhasil dalam Yesus kan. Waktu kita tetap memilih tinggal di dalam Yesus, itu sudah keberhasilan kita. Itu sudah kesuksesan anak-anak Tuhan. Tidak menunggu hasil yang terlihat secara kasat mata. Karena hasil kesuksesan sebenarnya adalah bagaimana hati kita. Itulah kesuksesan sejati. Adalah bagaimana hati kita di hadapan Tuhan. Makanya Yesus bilang begini, kalau ukurannya adalah dari apa yang kita lihat, Yesus sama sekali tidak berhasil. Makanya dia bilang begini, untuk taruh kepala saja ini saya tidak ada. Jangankan rumah, untuk taruh kepala saja tidak ada. Apakah Yesus kelihatan berhasil? Sampai dia mati tidak ada berhasil. Dia harus mati telanjang di atas kayu salib. Secara kasat mata, tidak ada yang berhasil. Tapi apakah Yesus bukan orang sukses? Dia sukses mulai dari dia lahir sampai matinya secara manusia. Dia tetap jadi orang sukses. Makanya Allah mengatakan apa kepadanya? Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Bapak Ibu Saudara, saya akan terus kembali berbicara tentang paradigma ilahi. Saya tahu berbagi tentang paradigma, belajar tentang konsep paradigma dari kebenaran itu bukan hal yang populer bagi hamba Tuhan. Kalau saya mau populer untuk membangun diri saya sebagai hamba Tuhan, saya boleh cari khotbah yang berkat, kesembuhan, dan lain-lain. Dengan tinggal pelajari nada bicara sedikit, dengan nada yang lantang meyakinkan, saya bisa belajar public speaking, supaya kemudian orang, wow, mantap ini. Tapi no, karena saya tahu bahwa paradigma Kristus lah yang paling utama. Itulah kesuksesan saya. Saya selalu meminta Tuhan, biar saya melihat seperti Engkau melihat, merasakan seperti Engkau merasakan. Tolong saya, bukan tidak ada proses. Waktu kita memiliki paradigma Kristus, bukan tidak ada persoalan Bapak Ibu. Tetapi waktu kita memiliki paradigma Kristus, kita akan melewati setiap persoalan itu dengan lebih enteng. Kenapa? Karena kita akan bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam setiap persoalan itu. Sehingga kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Kira-kira itu yang saya mau bagikan bagi setiap kita. Saya ingat satu hal lagi. Makanya kemudian pengucapan syukur di dalam kekristenan itu sangat tidak bisa dicemari oleh satu kata ini. Karena ini sebenarnya kebalikan pengucapan syukur. Sungut-sungut. Itu menarik. 1 Korintus 10 ayat 10. Paulus bilang begini. Bangsa Israel itu dibinasakan oleh malaikat maut. Karena sungut-sungut mereka. Udah tahu kenapa? Karena sungut-sungut itu sebenarnya artinya ketidakpercayaan.
Yang kedua adalah memanfaatkan. Waktu kita bersungut-sungut sebenarnya kita sedang mencoba untuk memanfaatkan Tuhan. Seperti bangsa Israel kan. Aduh, Tuhan mau bawa kami ke sini supaya kami mati nih. Lebih enak di Mesir. Kayak anak-anak biasa. Anak-anak Shalom biasa bilang ke saya, kalau Papa tidak beli slime saya mau berenang terus sepanjang hari. Dia berusaha untuk mencoba memanfaatkan saya. Nah seperti itu tuh sungut-sungut tuh. Makanya itu hal yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Karena kita coba memanfaatkan Tuhan. Nah waktu kita mencoba memanfaatkan orang, sebenarnya kita sedang menaruh orang itu rendah. Seolah-olah bisa kita kerjain. Tuhan kita mau kerjain. Makanya itu ngeri tuh. 1 Korintus 10 ayat 10. Bahwa hanya karena bangsa Israel bersungut-sungut di padang gurun. Sehingga malaikat maut datang menjemput mereka. Itu kata itu yang dipakai oleh Paulus. Jadi Bapak Ibu saudara, pengucapan syukur kita, mengucap syukur yang Alkitab ajarkan adalah paradigma ilahi. Artinya apa? Kita harus punya dasar pemikiran bahwa waktu saya memilih tetap tinggal di dalam Yesus, segala sesuatunya yang datang sama saya, persoalan apapun yang datang sama saya, apapun yang menyakitkan yang datang sama saya, itu baik adanya. Karena Tuhan sedang membentuk saya menjadi serupa dengan Dia. Amin. Tuhan memberkati.